saya masih percaya banget cikal bakal permasalahan kita atau permasalahan manusia itu berasal dari sumber keuangan yang dikonsumsi. Boleh sih, nggak masalah. Kita memang tawasul itu kan pertama kepada Rasulullah, kemudian yang kedua kalau saya kepada kedua orang tua saya, kemudian saya ikuti para sahabat, kemudian para nabi, kemudian para malaikat, dan para imam, kemudian para ulama, dan seterusnya. Tapi kadang kita lupa satu hal. Satu halnya apa? Berfatihah kepada itu sangat-sangat ampuh untuk meningkatkan rasa percaya diri, kemudian meningkatkan spiritualitas, karena yang di-Fatihah ini adalah ruhnya, jiwanya, kemudian juga meningkatkan aura-aura positif gitu. Dan yang terakhir ini yang pernah diijazahkan oleh guru saya, lalu baca Alam Nasroh 3 kali, tapi kepalanya menghadap ke dadamu sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang nonton siaran langsungnya, selamat pagi, siang, dan malam buat yang nonton siaran ulangnya. Teman-teman, ayo kita biasakan diri saling mendoakan satu sama lain, karena kekuatan seorang muslim itu terletak pada doanya saja sebenarnya. Jadi ayo kita saling mendoakan, membiasakan diri saling mendoakan satu sama lain. Di kolom komen ketik doa terbaikmu, bukan mendoakan dirimu tetapi mendoakan orang lain gitu ya. Tapi jangan khawatir bahwa sebenarnya kalau kita mendoakan orang lain itu, doa tersebut juga akan kembali kepada kita. Hukum pantulan itu jelas sangat berlaku ya. Dan saya ingin menyampaikan ke teman-teman, saya kurang lebih kembali rutin upload setiap hari itu hampir 1 bulan ya. Hampir 1 bulan. Coba ditonton 1 bulan terakhir ini. Nggak usah cari playlistnya, walaupun di playlistnya ada. Kalau cari playlistnya, di playlistnya Rahasia Kajaban Doa. Anda tonton selama 1 bulan terakhir ini. Pokoknya upload tiap hari. Itu ilmu semua ya. Jadi kalau kita pinter ngerangkumnya ya itu apa ya, fasilitas privat sebenarnya. Kalau kita pinter, kalau Anda mau sedikit bersusah payah untuk merangkum dari 1 bulan video yang saya upload. Pasti saya yakin banget kalau sungguh-sungguh hatinya dibuka, Allah akan berikan solusi. Dan saya paham sih untuk teman-teman yang merasa punya banyak masalah hari ini, kadangkala ingin menyerah ya. Paham banget saya. Psikologis atau psikis seseorang, kondisi hati seseorang ketika lagi merasa memiliki masalah itu kacau, paham, ngerti banget. Tapi bukan berarti hidupmu berhenti hanya gara-gara satu masalah yang sedang kalian rasakan. Ya, hidup terus berjalan, kebutuhan terus bertambah, ya. Tapi Allah juga tidak tinggal diam. Coba anggap, asumsikan dulu. Setiap nasihat yang mampir di mata Anda, di telinga Anda, di perasaan Anda, itu adalah cara Allah menyentuh hati Anda. Coba asumsikan seperti itu berulang ya. Untuk memancing sudut pandang kesadaran, sudut pandang yang positif hadir dalam diri Anda. Hakikinya solusi itu datang dari dirimu sendiri. Kalaupun ada nasihat-nasihat yang mengingatkan Anda, ya tidak lebih hanya mengingatkan. Tapi solusi itu tampak atau tidak tergantung bagaimana hati Anda menyikapinya. Nah, kali ini saya coba akan bahas gimana sih ngebuka aura rezeki yang mudah bisa setiap hari dilakukan. Gimana caranya? Saya berbicara tentang hal ini karena saya pernah mengalaminya dan masih berjalan sampai hari ini. Ya, masih saya lakukan sampai hari ini. Jadi saya juga mau berbagi agar kita sama-sama belajar di sini. Bukan berarti yang bicara saat ini atau saya saat ini itu sudah kaya raya banget, enggak. Boleh jadi duit saya juga banyakkan duit Anda gitu kan. Tapi kekayaan itu bukan semata-mata tentang duit, tetapi bagaimana kita bisa menyikapi hidup, bagaimana kita selalu merasa berkecukupan, bagaimana kita bisa memancing selalu datang pertolongan Allah ketika dalam kondisi sempit. Ya, kita akan bahas tentang bagaimana caranya membuka aura rezeki. Ini sangat islami banget. Saya mencoba untuk mengkorelasikan spiritualitas, kesadaran masuk ke area-area religius atau agama agar Anda tidak punya lagi keraguan untuk mengamalkannya ya. Mengamalkan itu maksudnya mempraktekkannya ya. Apa sih sebenarnya aura rezeki itu, atau bagaimana caranya meningkatkan frekuensi energi dalam diri kita tentang rezeki?
Aura rezeki itu dari sudut pandang spiritual adalah pancaran energi positif. Jadi bukan bicara zahirnya, tetapi bicara tentang energi. Energi itu adalah sesuatu yang bersumber dari dalam diri kita. Ya, pancaran energi positif dari diri seseorang yang membuatnya seperti magnet, memiliki daya tarik. Dalam hal rezeki bahkan mungkin ya. Jadi ini bicara tentang energi. Dan kita juga harus paham bahwa dalam Islam itu rezeki itu tidak sesempit ketika kita menilai rezeki itu hanya tentang uang. Rezeki itu tentang banyak hal. Perlu sebenarnya Anda untuk menulis, mengidentifikasi rezeki selain uang yang Anda dapatkan itu apa. Bisa nggak Anda menulisnya gitu? Atau Anda menyadari nggak akan adanya rezeki? Bahwa tiap hari itu Allah berikan rezeki ke kita. Cuma karena kita menstandarkan rezeki itu adalah uang, ya akhirnya tidak menjadi nilai syukur. Karena uang nggak tiap hari datang gitu ya. Uang tidak setiap hari datang. Berarti kita ketika berasumsi bahwa kita nggak dapat rezeki. Enggak, rezeki itu banyak hal. Ya, banyak hal. Bisa ketenangan, bisa kesehatan. Anda nonton video-video edukasi seperti ini itu juga rezeki. Coba Anda list satu persatu rezeki yang Anda dapatkan dari mulai pagi tadi sampai nanti Anda menjelang tidur. Tidak hanya tentang uang, sekali lagi. Pertemuan dengan orang-orang baik mungkin. Kemudian ada yang nolongin Anda mungkin. Kesehatan, ketenangan. Banyak sebenarnya nasihat-nasihat atau ilmu-ilmu yang positif. Baik itu ketemu langsung dengan seseorang yang menasehati Anda, atau Anda hanya mendengarkan via YouTube atau aplikasi yang lainnya, itu tetap itu nasihat. Apalagi jelas yang disampaikan itu sedang terjadi dalam hidup Anda, itu berarti hidayah dari Allah sebenarnya, cuma melalui lisan seseorang gitu ya. Contohnya begini, orang yang hatinya baik, saya nggak bilang bersih ya, pikirannya tenang dan dekat dengan Allah, itu biasanya memiliki daya tarik gitu. Jangankan sampai mereka berbicara ya, kita melihatnya saja sudah menenangkan gitu ya. Ini bukan bicara ganteng atau cantik atau bukan bicara paras ya, tetapi bicara energi ya. Dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Itulah orang-orang yang hatinya sebenarnya hatinya baik gitu ya, pikirannya tenang. Nah, ciri-ciri orang yang memancarkan energi keberlimpahan itu seperti apa? Nanti kalau ternyata tidak berada dalam diri Anda, berarti memang ada banyak hal yang harus Anda perbaiki ya. Saya lagi-lagi tidak bicara tentang paras di sini ya. Wajahnya adem, cenderung menenangkan orang lain. Sekalipun belum berbicara, ini udah sangat dahsyat berarti. Ada yang ketika bicara lalu kita tenang gitu ya. Ada juga orang yang belum bicara, kita lihat saja sudah menenangkan kita. Wah, itu levelnya luar biasa udah itu. Nah, tanda-tandanya seperti itu. Terus doanya mudah diijabah oleh Allah. Dan ketika ada satu masalah, sekelumit masalah dalam hidupnya, dia cenderung tetap tenang. Itu tanda-tanda orang yang sebenarnya memancarkan energi keberlimpahan. Kalau tiap hari datang rezeki itu tidak menjadi ukuran ya. Artinya saya ingin menunjukkan ciri-ciri orang yang lebih spesifik lagi yang memancarkan energi keberlimpahannya. Tadi itu, sesulit apapun hidupnya, dia masih merasakan nafasnya itu adalah nafas yang nikmat, dia masih bersyukur, dia masih menganggap bahwa masalah boleh ada, tapi di dalam masalah sendiri itu juga ada hikmah yang luar biasa. Nah, orang-orang yang bersudut pandang seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya memancarkan energi keberlimpahan. Atau gini, contoh sederhananya, pernah tidak Anda, atau mungkin ini Anda sendiri, Anda melihat seseorang yang tadinya, yang sederhananya keseharian kita yang bisa kita ingat-ingat, mudah untuk kita flashback ini ya. Ada satu warung, tadinya sepi. Lalu datang seseorang, kemudian dia pesen makan atau dia minum. Setelah dia duduk, banyak orang berbondong-bondong datang. Nggak saling kenal. Pernah nemuin nggak yang seperti itu? Dan itu tidak terjadi sekali dua kali. Apakah itu terjadi kebetulan? Enggak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Jadi orang yang seperti itu sebenarnya, kalau bahasa kampungnya, bahasa zaman dulunya adalah dia membawa rezeki, dia membawa hoki. Makanya kami orang Madura, karena sebelah saya Madura, ibu saya Madura, itu sangat punya keyakinan. Sekali lagi ini hanya sebuah belief yang dibangun, tapi oke sebenarnya. Kami mempercayai kalau kami punya usaha, kemudian kita punya guru, kita mengajak guru kita untuk nongkrong di tempat kita. Dan itu saya lakukan. Saya buka kafe dulu, kemudian saya sering mengundang orang-orang hebat bagi saya ya.
dalam penglihatan saya, dalam perasaan saya. Contoh ya, guru saya, kiai saya ajak nongkrong, terus saya lihat nih orang alim, saya ajak mereka nongkrong di kafe saya. Saya tahu pasti karena banyak hal ya, kafe menjadi ramai itu. Cuma yang jelas saya berhusnudzon ria, saya berbaik sangka bahwa salah satu sebab kafe saya yang selalu ramai dulu di Kalimantan itu karena salah satu sebabnya ada magnet yang sedang duduk di situ. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini Anda gitu loh. Jadi orang kalau sudah kadung jadi magnet, apapun yang disentuh jadi duit. Bukan dalam arti nyentuh ini terus jadi duit, bukan gitu ya. Maksudnya dia mau kerja apapun jadi rezeki. Dia mau bisnis apapun jadi rezeki gitu ya. Nah, sekarang begini. Bagaimana caranya? Ada juga beberapa hal cara untuk meningkatkan aura rezeki. Jadi sebenarnya aura itu ada dalam dirimu, cuma lagi gelap aja gitu ya. Nah, semoga setelah saya jelaskan kemudian Anda amalkan, ini menjadi tirai pembuka lagi, kemudian hidup lagi yang namanya aura rezeki, aura positif dalam dirimu. Yang pertama, cek lagi sumber keuangan yang Anda konsumsi. Boleh tidak sepakat sih teman-teman, mungkin praktisi lain tidak sepakat dengan omongan saya ini ya. Karena saya masih membawa nilai-nilai agama ke dalam ilmu pengembangan diri seperti ini. Nggak masalah sih, karena sama itu juga nggak harus. Beda itu juga tidak dilarang gitu ya. Sama tidak harus, beda juga nggak dilarang gitu. Nah, saya berbeda dengan mereka nggak masalah juga. Yang penting tetap ada saling cinta, saling sayang, dan saling mengirim energi positif satu sama lain. Apa yang menjadi pembeda? Saya masih percaya banget bahwa cikal bakal manusia, cikal bakal permasalahan kita atau permasalahan manusia itu berasal dari sumber keuangan yang dikonsumsi. Saya nggak bicara haram halal di sini. Ya, kalaupun saya nyebut riba nanti, itu saya tidak bicara haram dan halal. Nggak ada di pikiran saya itu. Karena bukan wilayah saya juga bukan ustadz. Bukan halal haram, tapi lebih kepada energinya, energi apa yang kita konsumsi. Sudah jelas itu dilarang oleh Allah. Sudah ada ayatnya bahkan. Kalau dipelintir-pelintir ya terserah, itu hak Anda. Kalau saya sangat mempercaya bahwa, saya punya alasan juga percaya. Hampir 95%, bahkan hampir 100%. Sisanya itu karena mereka belum cerita banyak saja. Semua permasalahan yang mereka alami, cikal bakal sebabnya adalah karena riba. Karena sumber konsumsi uangnya yang tidak sehat. Saya nggak bicara halal haram. Tolong digarisbawahi. Bukan kapasitas saya, bukan wilayah saya. Saya cuma mau menyampaikan bahwa ini dilarang oleh Allah. Dan saya pernah menjalankannya. Dan nggak benar. Menjalankan bukan saya menjalankan uang riba. Enggak, saya pelaku riba. Saya pernah terlibat di situ. Punya hutang gede. Bisnisnya gede gitu. Tapi nggak selesai. Akhirnya saya tutup, saya selesaikan dari uang yang benar. Nah, jadi kalau Anda mau aura rezeki Anda terbuka, terpancar, memancarkan energi rezeki, Anda perlu perhitungkan apa yang saya sampaikan. Saya juga nggak maksa Anda harus percaya apa yang saya sampaikan ya. Tapi coba, ini Anda alami apa tidak? Itu satu, sumbernya. Kemudian yang kedua, selain dari sumber keuangan, sumber yang kita konsumsi, kita dapat rezeki dari jalan yang seperti apa gitu maksudnya. Yang kedua adalah lingkungan, di mana Anda bergaul. Bergaul itu bukan hanya sama teman ya, tapi bergaul itu juga ada di lingkungan keluarga kita atau lingkungan tetangga kita, lingkungan rumah kita. Coba kalau itu rata-rata negatif, mau nggak mau kita akan ke-trigger loh. Kita juga akan ketularan jadi orang yang negatif. Ingat ya, berhasil, sukses itu menular, gagal itu juga menular. Kalau memang dirasa ini Anda alami, apa yang saya sampaikan barusan di 2 poin ini Anda alami, segera ambil tindakan deh. Nah, kalau bicara tentang sebabnya mungkin lingkungan Gus yang tidak baik. Nah, lingkungan itu sebenarnya sederhana. Anda nggak bisa kuasai mereka, kita nggak bisa ngerubah orang lain. Saya juga ngomong begini di video begini, di kamera begini juga nggak punya niatan untuk merubah Anda. Saya ingin mengingatkan bahwa perubahan itu ada dalam diri Anda. Anda bisa merubah diri Anda sendiri. Nah, kalau Anda mau berubah, sebenarnya nggak perlu harus menyalahkan mereka, nggak perlu. Anda juga bukan karena dia.
Tapi karena diri Anda sendiri. Nah sekarang lu rubah circle-nya. Apakah harus keluar dari rumah? Nggak harus juga. Zaman sekarang ini zaman luar biasa, nggak kayak zaman dulunya. Zaman dulunya untuk merubah circle benar-benar kita harus keluar dari lingkungan kita. Tapi sekarang nggak perlu sebenarnya. Circle itu adalah satu, tontonan Anda. 2, Anda sering mendengarkan apa? 3, ini pure kendali Anda, perasaan Anda. Lihat itu maksudnya apa yang Anda tonton, apa yang Anda lihat. Nggak harus bergaul sama mereka. Saya nih termasuk orang yang jarang bergaul untuk 5, 6, 7 tahun terakhir ini. Saya agak ngurangin pergaulan saya. Saya bergaul dengan buku, dengan kitab. Saya bergaul dengan, kalau ada video di YouTube ini yang mengedukasi, saya tonton. Nah itu circle saya. Kemudian saya dengerin. Iseng-iseng nanti saya lagi penat, males baca-baca, saya telepon guru saya. Nah itu circle. Saya telepon juga teman-teman saya yang positif. Nah itu kita yang membentuk ya, sekali lagi kita yang membentuk. Kemudian cara yang berikutnya adalah banyakin syukur. Ya cuma 3 aja, cek sumbernya, bukan masalah halal haram saya akan tekankan di sini. Tetapi Anda bisa membedakan kok mana baik dan mana tidak baik. Mana yang dilarang oleh Allah, mana yang disupport oleh Allah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah circle, lingkungan positif. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur gitu. Nah yang terakhir, teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat Anda ya. Walaupun sebenarnya berdoa itu nggak boleh pakai mudah-mudahan. Saya pakai mudah-mudahan itu dari saya ke Anda, karena saya nggak bisa ngukur keyakinan orang. Kalau saya doa untuk diri saya sendiri, bahkan saya tidak menggunakan insya Allah. Jadi saya tidak menggunakan mudah-mudahan. Kan lucu rasanya kalau saya berdoa untuk diri saya sendiri, ya Allah mudah-mudahan bulan ini saya diberikan rezeki 100 juta misalkan begitu. Mudah-mudahan. Coba orang yang mengatakan mudah-mudahan itu di pertengahan antara yakin dengan tidak yakin. Tapi kalau wujudnya doa adalah cukuplah langsung bilang, ya Allah bulan ini berilah hamba rezeki sekian. Gitu, itu contohnya ya, contoh sederhananya. Nah yang terakhir, mana spiritualitasnya katanya begitu ya. Gini. Sering-sering berfatihah pada dirimu sendiri. Kita boleh sih, nggak masalah. Kita memang tawasul itu kan pertama kepada Rasulullah, kemudian yang kedua kalau saya kepada kedua orang tua saya, kemudian saya ikuti para sahabat, kemudian para nabi, kemudian para malaikat dan para imam, kemudian para ulama dan seterusnya. Tapi kadang kita lupa satu hal. Satu halnya apa? Berfatihah kepada diri sendiri. Nah urutannya biasanya Rasulullah, kemudian yang kedua adalah kedua orang tua, yang ketiga adalah dirimu sendiri. Fatihah udah Anda niat aja, udah nggak usah gimana membacanya Gus, nggak usah ribet di bacaan. Pokoknya niat saya ngirim Fatihah untuk diri saya, Al-Fatihah. Atau kalau saya sebutin nama saya, Bagus Sulung Prabowo bin Bambang Suarsono, Al-Fatihah. Berarti saya sedang berfatihah pada diri sendiri. Udah nggak usah ribet gitu loh. Itu sangat-sangat ampuh untuk meningkatkan rasa percaya diri, kemudian meningkatkan spiritualitas karena yang difatihain adalah ruhnya, jiwanya, kemudian juga meningkatkan aura-aura positif gitu. Dan yang terakhir ini yang pernah diijazahkan oleh guru saya sebelum saya tutup. Ini saya hanya bicara pada yang percaya ya, kalau nggak percaya nggak apa-apa, skip aja. Setelah sholat, taruh tangan kananmu di dadamu sebelah kiri. Lalu baca Alam Nasroh 3 kali, tapi kepalanya menghadap ke dadamu sebelah kiri. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab ila rabbika faghrab. 3 kali hadap ke sini. Dengan harapan begini teman-teman. Allah memperkuat hatimu segimanapun keadaannya. Tetap dirimu jadi yang lebih kuat daripada masalahmu. Semoga bermanfaat karena ini juga pernah diijazahkan dan saya berikan kepada Anda. Karena saya diperbolehkan untuk mengijazah. Walaupun sebenarnya ijazah itu ya harus ketemu ya. Kalau nggak ketemu gimana? Nggak afdol. Boleh tapi tidak afdol. Afdolu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdolnya zikir itu la ilaha illallah gitu loh. Contohnya seperti itu. Berarti baca la ilaha illallah tuh afdol gitu loh. Sama kayak begini, kalau kita di ijazah, kalau cuma online, dari dulu-dulunya juga nggak ada ijazah online sebenarnya. Yang namanya ijazah ya ketemu.
Ya, tapi karena ngikutin perkembangan zaman ya oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda ingin ketemu, yuk samperin saya di Batu tanggal 25 Mei, di Jogja tanggal 22 Juni. Ada 2 agenda. Manfaatkan kesempatan ini, boleh silakan pilih Anda mau ke Batu silahkan, Anda mau ketemu saya di Jogjanya nanti juga silahkan. Makasih teman-teman, semoga bermanfaat. Bagus Baraja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.